Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama aku Umay di keluarga Fasya Channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Hari ini aku ingin sedikit membagikan sebuah video jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah bertanya di video-video aku sebelumnya tentang kebayangkarian. Jadi sudah banyak sekali aku buat video tentang menikah dengan anggota Polri, bercerita, sharing tentang menjadi istri abdi negara atau bayangkari. Nah, dari teman-teman dan kawan-kawan, baik kakak-kakak atau adik-adik, banyak sekali yang menanyakan, Kak, jujur aku belum tahu apa itu bayangkari dan apa itu tupoksi daripada bayangkari. Sebenarnya bayangkari itu apa sih? Secara garis besar seperti itu. Nah, dengan demikian, aku di sini ingin sedikit belajar dan juga bareng-bareng kita belajar tentang kebayangkarian dari mulai sejarah, tupoksi dan juga organisasi apa ini sebenarnya, seperti itu ya. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up. And I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Pasti yang terkenal itu adalah bayangkari hanya istri Polri. Istri Polri pasti bayangkari. Namun sebenarnya tidak sekecil itu saja. Bayangkari itu sama seperti organisasi-organisasi besar. Jadi di dalamnya ada kepengurusan dan juga ada anggotanya. Seperti itu. Saat ini sebagai aku pribadi, karena belum memadai waktunya dan aku sedang mengurus anakku yang masih kecil, jadi aku belum bisa berkecimpung di kegiatan bayangkari dan saat ini aku berstatus anggota biasa. Seperti itu, bukan anggota luar biasa yang mengurus kebayangkarian dan segala macamnya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, di sini aku ingin sedikit kita akan menonton sejarah dan juga cuplikan-cuplikan tentang kebayangkarian. Oke, yuk kita tonton bareng-bareng di bawah.
Pada tanggal 4 sampai 7 Januari 1961 dilaksanakan Kongres keempat di Semarang dengan Nyonya Lukman Supardadi Sastra sebagai ketua pelaksananya. Pada kongres ini, Bayangkari mendukung sepenuhnya isi dan jiwa manifest kepolisian dan dengan segera mengikut sertakan seluruh anggota Bayangkari dalam pelaksanaannya. Hari Kesatuan Gerak Bayangkari sendiri ditetapkan secara resmi pada Kongres kelima tanggal 12 Desember 1963 dan pada tanggal 19 Oktober 1966 dilaksanakan Kongres ke-6 Bayangkari di Jakarta. Berikut adalah ketua umum yang menjabat selama era perjuangan. Nyonya T. Mehmet Tanuwijaya, Nyonya K. Suyono Prawirobismo, Nyonya M. Wahyudi, Nyonya S. A. Legowo, kalau di depan tulisannya Nyonya B. Suwito, pasti ada NY. Masa Orde Baru. Ini masa Orde Baru, masa kedua. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Keren loh ini dengan videonya. sebaik-baiknya. Sangat-sangat sinematik. Pada masa ini, Polri menjadi bagian dari ABRI, sehingga pada tanggal 15 April 1964, istri dari ketiga angkatan dan Polri bergabung dalam satu wadah organisasi yang disebut Dharma Pertiwi. Pada era ini juga disahkan Mars Bayangkari pada tahun 1970 dalam rapat kerja Dewan Pimpinan Bayangkari. Sesuai dengan kebijaksanaan organisasi ABRI, tahun 1971 terjadi perubahan corak kepemimpinan dari tidak fungsional menjadi fungsional. Artinya, ketua umum tidak lagi dipilih, tetapi ditentukan berdasarkan jabatan suami. Tahun 1974, pada Musyawarah Pusat Bayangkari ke-9, Persatuan Potensi Wanita Polri Bayangkari berubah menjadi Persatuan Istri Anggota Polri Bayangkari sebagai organisasi ekstrastruktural di bawah pembinaan Polri. Bayangkari dari tahun ke tahun terus berkembang dalam menjalankan roda organisasinya yang selalu bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membantu tugas-tugas Polri. Berikut adalah para ketua umum Bayangkari yang menjabat selama masa Orde Baru. Nyonya B. Suwito, Banyak ya pada masa Orde Baru. Nyonya S. A. Legowo, Nyonya Muhammad Hasan, Nyonya Widodo Budi Darmo, Nyonya P. Awaludin Jamil, Nyonya B. Anton Sujarwo, Nyonya N. Sanusi, Nyonya W. Kunarto, Nyonya M. Banu Rusman, Nyonya Dibyo Widodo. Masa reformasi pada tahun 1998 telah merubah pula perjalanan organisasi Bayangkari. Keren loh, videonya keren banget sumpah. Ialah mengucapkan sumpah. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999, Polri dinyatakan terpisah dari ABRI dan berada di bawah Menhankam. Beberapa keputusan Presiden dikeluarkan demi proses kemandirian Polri. Reformasi pun terjadi dalam tubuh Polri. Perubahan struktur organisasi Polri mengakibatkan pula perubahan struktur organisasi Bayangkari. Di antaranya, penghapusan pengurusan wilayah, penambahan kepengurusan daerah, pembentukan pengurus gabungan. Penyebutan Musyawarah Nasional di era Dharma Pertiwi berubah menjadi Musyawarah Bayangkari atau Musbay. Dengan adanya peraturan Kapolri pada tahun 2014, 2016, dan 2018 tentang pembentukan kepolisian daerah, kepengurusan di pengurus pusat Bayangkari membentuk sekaligus menambah jabatan ketua dan wakil ketua Bayangkari daerah Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Bayangkari menjangkau lebih luas ke masyarakat dengan aktif memberitakan kegiatan Bayangkari melalui media cetak dan media online, yaitu website, YouTube, Instagram, dan Facebook. Organisasi Bayangkari pun dinyatakan berkekuatan hukum dan setara dengan 7 organisasi besar wanita di Indonesia.
Setelah terdaftar sebagai anggota kemasyarakatan di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012 dan diperkuat dengan terbitnya Akte Pendirian Nomor 3 tanggal 16 April 2012 hingga saat ini, pengurus pusat Bayangkari telah memiliki tingkat kepengurusan cabang berdaerah tanggung jawab sebanyak 458 dan tidak berdaerah tanggung jawab sebanyak 111 dengan jumlah seluruh anggota 390.705 orang yang terdiri dari 327.898 jumlah anggota biasa dan 62.807 jumlah anggota luar biasa. Sebagai apresiasi kepada pemrakarsa pengurus dan anggota yang telah mengabdi sejak 1983, Bayangkari telah memberikan penghargaan berupa PIN Bayangkari kepada anggota yang bertugas selama 5 tahun terus-menerus. Tanda penghargaan PIN Bayangkari dan Lencana Bakti dari tahun 1999 hingga saat ini telah diberikan sejumlah 359 Lencana Bakti Sewindu, 381 Lencana Bakti Dwi Windu, 609 Lencana Bakti Triwindu, dan 202 Lencana Bayangkari Emas kepada para mantan ketua atau wakil ketua umum yang menjabat sampai dengan purna tugas. Berikut adalah Ketua Umum Bayangkari yang pernah menjabat selama masa reformasi hingga sekarang. Nyonya P. Rusman Hadi, Nyonya M.D. Rusdi Harjo, Nyonya S. Bimantoro, Nyonya Haja Ida Dai Bahtiar, Nyonya Heni Sutanto, Nyonya Nani Bambang Hendarso Danuri, Nyonya Heni Timur Pradopo, Nyonya Eli Sutarman, yang kemarin, Nyonya Nining Badrudin Haiti, Nyonya Tri Tito Karnavian. Demikian sejarah singkat Bayangkari. Jadi Bayangkari itu adalah organisasi wanita 7 terbesar di Indonesia dan dilindungi oleh hukum. Nah, teman-teman tadi sudah melihat video singkat dari profil Bayangkari. Nah, teman-teman lihat nih, daripada nama-nama ibu-ibu Bayangkarinya pasti selalu NY dan di belakangnya ada nama cowok, dan itu adalah nama kita. Jadi kita dibilang nyonya, misalnya aku nyonya nama aku aslinya Umi ya, nyonya Umi Fasya atau nyonya Umi Kamal gitu. Jadi di belakangnya itu ada nama suami kita supaya diketahui nih ini dari istrinya siapa gitu loh. Jadi bener-bener digandeng banget deh sama suami kita gitu. Jadi bener-bener ketahuan kita istrinya siapa, seperti itu. Nah, kalau teman-teman juga belum tahu, sebenarnya Bayangkari ini kegiatannya banyak banget, dari sosial, bakti sosial seperti itu, dan juga Bayangkari ini sangat amat solid. Jadi nanti kalau misalnya ada dari anggotanya yang mengalami duka, ditinggal suami meninggal, baik itu tugas ataupun sakit dan sebagainya, itu pasti nanti diberikan modal oleh Bayangkari, ikatan Bayangkarinya ya, untuk si ibu ini bisa melanjutkan hidupnya, baik itu nanti bisa ikut wirausahanya atau bisa dikasih modal usaha oleh ikatan Bayangkari untuk ibu-ibu Bayangkari yang ditinggal meninggal oleh suaminya, seperti itu. Dan juga di dalam kegiatan Bayangkari ya, kegiatan Polri ini tuh banyak banget yang membersamai Bayangkari. Jadi Polri ini kerja minta tolong sama Bayangkari juga, dan banyak banget event-event dari Polri yang mengajak ibu-ibu Bayangkari gitu loh, kayak misalnya jalan santai, minggu ceria kalau misalnya sebelum COVID, dan juga itu kalau misalnya ada lomba-lomba, ibu-ibu Bayangkari diajak loh, apalagi istri-istri Brimob diajak ibu-ibu Bayangkarinya untuk latihan menembak dan lomba nembak. Itu beneran ada. Kalau misalnya nanti ibu-ibu di sini ada yang teman-teman nih, ada yang jadi istrinya Brimob, ada yang jadi polisi, jangan kaget kalau misalnya nanti kamu mau ikutan nggak latihan nembak, kalau kamu mau ikutan nggak lomba ini, event ini gitu loh. Itu nanti ada eventnya dan memang dilindungi, jadi itu latihan nggak sembarangan dan lombanya juga nggak sembarangan tempatnya, seperti itu. Dan juga nih ya, kan kebanyakan nih orang-orang cuma tahu kita tuh Bayangkari cuma istrinya polisi.
ternyata sebenarnya ini yang kita jalanin gitu loh. Yang kita jalanin itu banyak banget. Bayangkari itu bukan hanya istri polisi aja, tapi memang ada organisasinya, yang organisasi di dalamnya itu memang isinya semua istri Bayangkari. Tapi ingat teman-teman, kalau Bayangkari udah pasti istrinya Polri, istri anggota Polri. Tapi kalau misalnya istri Polri, istri anggota Polri itu belum tentu Bayangkari, karena ada hal-hal yang di luar kehendak dari Kepolisian Republik Indonesia. Kayak misalnya nikah di luar nikah kantor. Mungkin next time aku akan bahas mengenai hal ini, tapi karena event waktunya sekarang terlalu panjang kalau aku jelasin di satu video, aku akan jelasin di video selanjutnya. Jadi segini profil Bayangkari yang kita pelajarin. Tadi terbentuknya ada 3 masa, dari masa perjuangan, masa Orde Baru, dan juga masa reformasi. Tadi juga ada dari awal yang membentuknya, terus juga yang menjadi ketua-ketua umumnya dari masa ke masa, seperti itu. Kita Aduh mama. teman-teman, sorry banget, ternyata video aku kali ini rusak di ujungnya, jadi nggak bisa sampai penutupan. Aku nggak tahu kenapa bisa hilang kayak gitu. Jadi aku segini dulu videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Makasih udah nonton sampai habis. Assalamualaikum.